Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dulu, kehidupan Indra penuh dengan tawa, kebahagiaan, dan kasih sayang. Sebagai anak berusia 9 tahun, setiap hari baginya adalah petualangan yang penuh dengan warna. Ia tinggal bersama ibunya, Sari, di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar, namun penuh dengan kehangatan dan cinta yang tak terbatas. Indra selalu merasa bahwa ia adalah anak yang sangat beruntung, karena ibunya selalu ada untuknya. Setiap pagi, Sari akan membangunkan Indra dengan senyum yang lembut dan ciuman di keningnya. "Selamat pagi, sayang. Hari ini akan jadi hari yang menyenangkan," ucap ibunya dengan suara lembut. Kemudian, mereka akan bersama-sama menikmati sarapan sederhana sebelum Indra berangkat ke sekolah. Indra sangat mencintai ibunya. Sari selalu mengajarkan hal-hal baik kepada Indra, seperti pentingnya berbagi, selalu berkata jujur, dan yang terpenting, untuk selalu mencintai sesama. Sari adalah sosok ibu yang tak pernah lelah mengayomi anaknya, memberi perhatian, dan selalu memprioritaskan kebahagiaan Indra. Bahkan di saat-saat susah, Sari tetap tersenyum, membuat Indra merasa bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja asalkan mereka bersama. Namun, semuanya berubah suatu hari di musim gugur. Suatu pagi yang cerah, Indra terbangun seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda. Ibunya tampak murung. Wajah Sari tidak semenyenangkan biasanya. Ketika Indra bertanya mengapa, Sari hanya tersenyum lemah dan mengatakan bahwa ia hanya merasa sedikit lelah. Tapi Indra tahu, ada yang tidak beres. Sejak saat itu, suasana rumah mulai berubah. Ibunya yang dulu penuh semangat dan ceria, kini sering tampak duduk termenung, tak banyak berbicara. Bahkan, ketika Indra mengajak bermain atau bercerita, Sari hanya tersenyum paksa dan berkata, "Tidak hari ini, sayang. Ibu masih lelah." Indra tak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Namun ia merasa ada jarak yang mulai terbentuk antara dirinya dan ibunya. Hari-hari yang dulu penuh canda tawa, kini menjadi sepi dan hening. Meskipun begitu, Indra tetap berusaha untuk membuat ibunya bahagia. Ia mulai membantunya dengan pekerjaan rumah, membersihkan, dan berusaha menunjukkan bahwa ia bisa menjadi anak yang baik. Namun, ibunya semakin terlihat tertekan dan jarang berbicara. Pada suatu malam, Indra duduk di samping ibunya, yang tampak tak mampu tidur. "Ibu, kenapa ibu tidak tersenyum lagi seperti dulu? Apa yang terjadi?" tanya Indra dengan hati yang penuh kebingungan. Sari menatap anaknya dengan mata yang basah, lalu menarik napas panjang. "Ibu sedang mencoba melupakan sesuatu. Indra, kadang ada hal-hal dalam hidup yang sulit diterima. Ibu tidak ingin kau melihat ibu seperti ini. Tapi kadang-kadang ibu merasa sangat kesepian." Indra merasa bingung dan khawatir, tapi ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan untuk membantu ibunya. Tidak ada yang lebih ia inginkan selain melihat ibunya kembali bahagia. Namun, rasa takut dan cemas mulai menghantui hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat penting yang sedang hilang, namun ia tidak bisa mengungkapkannya. Sejak malam itu, perubahan pada ibunya semakin terlihat. Sari semakin sering menyendiri, dan Indra hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Hari-hari yang dulunya penuh dengan tawa, kini sepi. Rumah yang dulunya penuh suara, kini hanya dipenuhi oleh keheningan yang menyakitkan. Namun, Indra tetap berusaha untuk menjadi anak yang baik. Setiap pagi, ia mengingatkan ibunya untuk sarapan, mencoba mengajaknya berbicara, dan melakukan segala yang ia bisa agar ibunya bisa kembali seperti dulu. Tapi semua usaha itu seakan sia-sia. Sari tetap tak mampu melawan bayang-bayang kesedihan yang membelenggunya. Indra mulai merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Kehilangan kasih sayang yang dulu selalu ada di setiap langkahnya. Ia merasa terjebak dalam kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Kasih sayang yang dulu mengalir dengan begitu mudah dan alami, kini terasa seperti sesuatu yang sangat jauh dan sulit dijangkau. Dan ia hanya bisa bertanya dalam hati, apa yang terjadi dengan ibunya? Apa yang telah merubah mereka?
Ketika sore itu tiba, Indra berdiri di depan jendela kamar, memandangi matahari yang mulai tenggelam. Ada perasaan yang mendalam dalam hatinya. Ia tahu bahwa sesuatu yang sangat penting tengah hilang, dan ia tak tahu bagaimana cara menemukannya kembali. Dua-dua. Hari demi hari, rasa kesepian Indra semakin membuncah. Ibunya, yang dulu menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan dalam hidupnya, kini terasa semakin jauh. Sari seringkali duduk sendiri di sudut rumah, menatap kosong keluar jendela. Sesekali, ia akan menghela napas panjang, seolah berusaha menahan beban yang berat di dalam hatinya. Indra tak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasa, semakin lama, kasih sayang yang dulu selalu ada di rumah itu, kini perlahan menghilang. Di sekolah, Indra berusaha untuk tetap ceria. Ia berusaha mengikuti pelajaran, bermain dengan teman-temannya, dan berusaha untuk terlihat bahagia. Tetapi, di dalam hatinya, ia merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Bahkan kebahagiaan yang ia temui di luar rumah, tak pernah bisa mengusir rasa cemas yang semakin mendalam setiap kali ia kembali ke rumah dan melihat ibunya yang semakin tak bisa diajak bicara. Pada suatu sore, setelah pulang sekolah, Indra melihat ibunya sedang duduk di meja makan, dengan wajah yang sangat murung. Tak ada senyum yang menghiasi wajah Sari seperti dulu. Indra mendekat dan duduk di sebelah ibunya, memegang tangan ibunya yang terasa dingin. "Ibu, kenapa ibu tidak pernah senyum lagi?" tanya Indra dengan suara yang penuh keraguan, mencoba mencari jawaban yang ia harapkan bisa mengembalikan kebahagiaan ibunya. Namun, Sari hanya menghela napas. Tatapannya kosong dan jauh, seperti tidak benar-benar melihat Indra. "Indra, ibu sedang merasa sangat lelah," jawab Sari dengan suara yang hampir tak terdengar, seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun tak bisa keluar. Indra menggenggam tangan ibunya lebih erat. Ia ingin sekali mendengar lebih banyak, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, ia takut jika terlalu memaksa, ibunya malah semakin jauh darinya. "Ibu, kalau ibu butuh teman, Indra ada di sini," kata Indra, mencoba memberi dukungan meski dengan cara yang sederhana. Namun, ibunya hanya tersenyum lemah, dan itu adalah senyuman yang jauh berbeda dari senyuman hangat yang dulu selalu menenangkan Indra. "Ibu tahu, sayang." "Terima kasih, Indra," jawab Sari dengan suara yang penuh kelelahan. Setelah percakapan itu, segalanya semakin berubah. Setiap hari, Sari semakin sering terdiam dalam kesendiriannya. Ia tak lagi mengajarkan Indra bagaimana cara menyemangati dirinya, tak lagi memberi pelukan hangat, tak lagi membimbingnya di saat-saat sulit. Indra merasa kehilangan arah. Ia rindu dengan ibu yang dulu penuh semangat, yang bisa tertawa bersama di malam hari, yang bisa menjadi tempatnya berlindung setiap kali ia merasa takut atau cemas. Suatu malam, saat Indra terbangun dari tidurnya, ia mendengar suara isakan tangis. Ia terbangun dengan panik dan berlari menuju kamar ibunya. Saat pintu kamar terbuka, ia melihat ibunya sedang duduk di tepi tempat tidur, dengan wajah tertunduk dan air mata mengalir di pipinya. Ini adalah pertama kalinya Indra melihat ibunya menangis begitu keras, dan rasa takut menyelimutinya. "Ibu, kenapa menangis?" tanya Indra dengan suara terbata-bata, merasa cemas dan tak tahu harus berbuat apa. Sari menoleh perlahan, dan ketika melihat wajah putranya yang khawatir, ia segera mencoba menyeka air matanya. "Ibu tidak ingin kau melihat ibu seperti ini, Indra," katanya, suaranya serak dan penuh kesedihan. Indra duduk di samping ibunya, mencoba menghiburnya meski dengan cara yang sederhana. "Ibu, aku ingin ibu bahagia lagi. Aku ingin ibu tersenyum, seperti dulu." Tapi Sari hanya bisa menunduk, dan tak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Hanya tangisan yang semakin terdengar keras. Indra tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia hanya bisa memeluk ibunya erat, berharap bahwa pelukannya bisa mengurangi sedikit kesedihan yang ada dalam hati ibunya. Namun, semakin lama, pelukan itu terasa sia-sia. Semakin hari, Sari semakin menjauh, dan meskipun Indra berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan kasih sayang yang dulu ada, ia mulai merasa bahwa usaha-usaha itu semakin sia-sia. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan kini terasa hampa,
sepi, dan dingin. Indra merasa dirinya terjebak dalam situasi yang tak bisa ia ubah. Kasih sayang yang selama ini menjadi sumber kekuatannya kini hilang, dan ia merasa seperti kehilangan bagian terbesar dari dirinya. Ia tak tahu bagaimana harus melanjutkan hari-harinya tanpa kebahagiaan yang dulu ada. Ia merindukan senyuman ibunya, canda tawa mereka bersama, dan pelukan hangat yang selalu menenangkan. Setiap kali ia berusaha berbicara dengan ibunya, Sari hanya menjawab dengan kata-kata yang seolah kosong, dan setiap kali Indra berusaha menghibur ibunya, ia merasa seperti tak bisa melakukan apapun untuk membuat ibunya merasa lebih baik. Rasa cemas dan kehilangan itu semakin menggerogoti hati Indra, membuatnya merasa semakin kecil dan tak berdaya. Hari-hari berlalu, dan Indra semakin merasa bahwa dunia yang dulu ia kenal telah berubah menjadi sebuah tempat yang asing dan penuh kesepian. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, berharap bahwa hari ini adalah hari di mana ibunya akan kembali tersenyum, kembali menjadi ibu yang penuh semangat. Namun harapan itu selalu sirna begitu ia melihat wajah ibunya yang murung dan kosong. Sari jarang berbicara, dan jika ia berbicara pun, suaranya terdengar lelah, seperti tak punya tenaga untuk melanjutkan percakapan. Indra mencoba mencari cara untuk mengisi kekosongan itu. Ia mulai menulis di buku hariannya, mencoba untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. "Ibu, kenapa kita tidak seperti dulu? Kenapa semuanya berubah?" Tulisnya dengan huruf yang berantakan, mengungkapkan kebingungannya dan rasa rindu yang mendalam akan kasih sayang ibunya yang dulu begitu melimpah. Namun, meskipun ia menulis, ia merasa seperti ada tembok yang membatasi antara dirinya dan ibunya. Setiap kali ia mendekat, setiap kali ia mencoba mengajaknya berbicara lebih banyak, Sari selalu menjauh. Rasanya, semakin hari, jarak antara mereka semakin lebar. Indra merasa terasingkan di rumahnya sendiri, terasing dari orang yang selama ini menjadi dunia dan segalanya baginya. Di sekolah, teman-teman Indra mulai merasa ada yang aneh. Mereka sering bertanya mengapa Indra terlihat lebih pendiam dan murung. Teman-temannya yang dulu selalu menyemangatinya, kini hanya bisa memandang dengan rasa prihatin. "Kenapa kamu tidak pernah ceria lagi, Indra? Dulu kamu selalu ceria," tanya teman sekelasnya. Tetapi Indra hanya bisa tersenyum tipis dan berkata, "Aku baik-baik saja." Namun di dalam hati Indra, ia merasa seperti dunia ini sedang runtuh di sekelilingnya. Setiap hari yang dilaluinya terasa lebih berat, dan ia merasa semakin kecil. Kamar yang dulunya penuh dengan gambar dan mainan, kini tampak sepi dan kosong. Ia tidak lagi merasa ingin bermain, tidak lagi merasa senang melihat teman-temannya, karena yang ada di pikirannya hanyalah ibunya. Ibunya yang kini terasa begitu jauh. Malam itu, setelah selesai mengerjakan tugas sekolahnya, Indra kembali duduk di tepi ranjang ibunya. Ia menatap wajah ibunya yang tertidur dengan pelan, seakan ingin menggenggam kembali kasih sayang yang dulu mengalir begitu mudah. Indra merasakan hatinya teriris, melihat ibu yang dulu selalu memberi rasa aman dan penuh kasih, kini begitu rapuh dan jauh dari dirinya. "Ibu, kenapa kau tidak bisa merasa bahagia lagi?" gumam Indra pelan, seolah berharap ibunya bisa mendengar meskipun ia tidak mengucapkannya dengan keras. Ia merindukan masa-masa ketika mereka saling berbicara tentang segala hal, bercanda, dan tertawa bersama. Ia merindukan ibu yang dulu bisa menenangkan dan memberi semangat. Namun, Sari hanya terbaring diam, seakan tak mendengar. Indra memandangi ibunya lama, lalu menundukkan kepala, merasakan beban yang begitu berat di dadanya. Ia ingin sekali menggenggam tangan ibunya dengan erat dan berkata, "Aku tidak ingin kehilangan ibu, ibu." Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Indra merasa bahwa ia tak bisa lagi menghubungkan dirinya dengan sosok ibunya yang dulu. Kehilangan kasih sayang yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata itu semakin menghimpit Indra. Setiap hari terasa semakin berat, dan rasa cemas terus membekap hatinya. Ia merasa tak ada yang bisa membantunya mengembalikan ibunya seperti dulu. Setiap kali ia berusaha berbicara, ibunya hanya menjawab dengan kata-kata yang singkat dan tak penuh makna. Indra merasa semakin terabaikan dan hampa. Namun, di dalam dirinya, ada sebuah dorongan untuk tetap berjuang, meskipun ia tak tahu bagaimana caranya.
Ia ingin kembali merasakan kehangatan kasih sayang ibu yang dulu selalu memberinya rasa aman. Ia ingin melihat ibu yang dulu bisa tertawa dan mengajaknya bermain. Ia ingin kembali hidup di rumah yang penuh dengan kebahagiaan, bukan rumah yang kini dipenuhi kesunyian dan kesedihan. Pulang dari sekolah pada suatu hari yang mendung, Indra melihat ibunya sedang duduk di sofa, memandangi foto lama mereka berdua. Foto itu diambil pada saat ulang tahunnya yang ke-7, di mana mereka berdua tersenyum lebar, penuh kebahagiaan. Indra mendekat dan berdiri di depan ibunya, menatap foto itu bersama-sama. "Ibu, kita dulu sangat bahagia, kan?" tanya Indra dengan suara yang lembut, penuh harapan. Sari hanya menatap foto itu, namun ia tidak mengatakan apapun. Wajahnya kembali terlihat kosong, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Indra merasa hatinya semakin hancur melihat ibunya yang begitu rapuh. "Ibu, tolong jangan menangis," ucap Indra sambil duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya yang dingin. "Aku rindu ibu yang dulu. Ibu yang selalu tersenyum, yang selalu ada untuk Indra." Sari menatap anaknya dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Indra, ibu sangat mencintaimu. Tapi ibu tidak tahu bagaimana caranya membuat semuanya kembali seperti dulu," ucapnya dengan suara terbata-bata. Indra menatap mata ibunya, mencoba mengerti meskipun ia merasa terjebak dalam kebingungannya. "Ibu, kita bisa melakukannya bersama-sama. Kita masih punya satu sama lain. Jangan tinggalkan aku. Ibu, aku membutuhkanmu." Sari hanya terdiam, memandangi anaknya yang begitu tulus dan penuh cinta. Namun, entah mengapa, meskipun kata-kata itu keluar dari hati Indra, ia merasa seperti ada tembok tak terlihat yang menghalangi mereka berdua. Ia ingin merasakan kembali kasih sayang yang dulu menghangatkan rumah itu, tapi entah bagaimana ia bisa mencapainya. Malam itu, setelah percakapan penuh harapan antara Indra dan ibunya, suasana rumah tampak sedikit berbeda. Sari tidak banyak berbicara, namun ada sesuatu yang terasa lebih tenang di rumah mereka. Mungkin itu adalah bayangan dari harapan yang sempat terlintas dalam hati Indra, atau mungkin itu hanya ilusi semata. Namun, satu hal yang pasti, Indra tetap berusaha untuk menjaga kebahagiaan yang dulu mereka miliki, meski semuanya terasa semakin pudar. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Indra berusaha keras untuk mengembalikan keceriaan yang dulu ada, kehadiran ibunya semakin terasa jauh. Sari semakin jarang keluar dari kamarnya, dan kalaupun ia keluar, itu hanya untuk makan dengan lesu, seolah terpaksa. Indra terus berusaha mencari cara untuk membuat ibunya kembali bahagia, namun upayanya selalu berakhir dengan kesepian. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Indra bangun dan pergi ke kamar ibunya untuk membangunkannya seperti biasa, ia mendapati ibunya terbaring di tempat tidur dengan wajah yang pucat. Jantung Indra berdegup kencang, dan keringat dingin mengalir di dahi. Dengan cepat, ia mendekat dan mengguncang lembut tubuh ibunya, memanggil namanya dengan cemas. "Ibu, ibu, bangun, ibu, jangan tidur terlalu lama, ibu," teriak Indra. Suara ketakutan menggema di ruangan yang sunyi. Namun, Sari tetap terbaring tanpa bergerak, wajahnya kosong, dan nafasnya terdengar sangat lemah. Indra segera berlari keluar dan memanggil tetangga. Mereka membawanya ke rumah sakit, tetapi tak ada yang bisa dilakukan. Dokter mengatakan bahwa Sari mengalami kelelahan luar biasa akibat depresi yang mendalam, sebuah kondisi yang tak dapat dihindari dan tak bisa disembuhkan dengan cepat. Ia butuh waktu yang lebih lama, waktu yang bahkan lebih banyak dari yang Indra bayangkan. Namun, meskipun mereka berusaha segala cara, Sari tak pernah sepenuhnya pulih. Setiap hari, ia semakin tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Kehilangan kasih sayang itu menjadi semakin nyata, seperti bayang-bayang yang mengikutinya tanpa henti. Indra merasa semakin terasingkan, dan perlahan-lahan, ia mulai menerima kenyataan yang pahit. Ibunya tidak akan pernah kembali menjadi seperti dulu. Kepergian ibunya tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga terjadi secara emosional. Sari yang dulu penuh dengan kasih sayang dan perhatian, kini tidak lagi bisa memberikan apa yang dibutuhkan Indra. Ia merasa seperti anak yang telah kehilangan ibu dalam dua cara yang berbeda, satu secara fisik,
dan satu lagi secara emosional. Malam setelah kejadian itu, Indra duduk di tempat tidur, merenung, menatap langit malam yang gelap dari jendela. Ia teringat pada setiap kenangan indah bersama ibunya, tawa mereka yang penuh kebahagiaan, pelukan hangat saat ia ketakutan, dan janji ibunya untuk selalu ada di sisinya. Semua itu terasa sangat jauh sekarang. Seolah-olah kasih sayang yang mereka miliki telah menghilang, tak bisa ditemukan lagi. Namun, dalam keheningan malam itu, Indra merasa ada sesuatu yang perlu ia lakukan. Ia harus terus berjuang, meskipun ibunya kini tak bisa lagi menunjukkan kasih sayang yang dulu ada. Indra tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya, meski terasa sangat sulit. Ia harus menemukan kekuatan dari dalam dirinya sendiri, meski rasa kehilangan itu masih membekas di hatinya. Esok harinya, Indra kembali bersekolah, tetapi kali ini, dengan perasaan yang lebih berat. Ia tidak lagi merasa seperti anak kecil yang tak terbebani, melainkan seorang anak yang merasa kehilangan segalanya. Ketika ia kembali pulang dari sekolah, ia duduk di ruang tamu yang sunyi, melihat kursi tempat ibunya biasa duduk, dan merasakan kekosongan yang tak bisa digantikan dengan apapun. Malam itu, ia memutuskan untuk menulis lagi di buku hariannya. "Ibu, aku ingin kau tahu bahwa aku selalu mencintaimu. Aku ingin kau bahagia lagi. Tapi aku tahu itu tak mudah. Mungkin aku tak bisa membuat semuanya seperti dulu. Tapi aku akan berusaha hidup dengan baik. Aku akan berusaha untuk terus berjuang meskipun kau tak ada lagi seperti dulu." Dengan air mata yang perlahan menetes, Indra menulis kata-kata itu, mencoba melepaskan beban yang selama ini terpendam. Ia tahu bahwa meskipun kasih sayang yang dulu begitu kuat kini telah menghilang, ia masih punya kenangan indah bersama ibunya yang akan terus hidup dalam hatinya. Ia harus belajar untuk menghadapinya, meski itu terasa sangat sulit. Di tengah kesedihannya, Indra menyadari bahwa ia telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Kepergian kasih sayang yang dulu mengalir begitu mudah, telah mengajarkannya tentang ketahanan, pengertian, dan cinta yang abadi, meskipun terkadang tak terucap. Ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan menjaga kenangan indah bersama ibunya dan berusaha untuk selalu menjadi pribadi yang baik, meskipun harus berjalan tanpa ibu yang selalu ada di sampingnya. Ketika malam tiba, ia menatap langit dengan harapan, bahwa suatu saat nanti, ia akan bisa menemukan kebahagiaan lagi, meskipun jalan yang harus dilalui terasa begitu berat.